maut. Siapa Oh. yang berdosa ya pasti masuk neraka. Cuman dia pada orang nggak percaya asumsi dia bang. Iya, kalau upah dosa adalah maut kalau Yang dalam penting, Kristen. yang penting jangan menghina nabi kami ya. Nah, Ya, ada lagi bang? ya itulah yang saya mau pertanyakan tuh di cerita itu, asal dia membuat apa nabi sampai tersenyum lebar, sampai dia ditanya, dia mati pun ditanya nungkar nangkir masih bikin nabi ketawa. Itulah saya salutnya tuh. Kalau buku jangan dijadikan ini ya. Hadis itu ada riwayatnya siapa. Sekarang itu orang Kristen pun buat buku tentang Islam. Hati-hati. Orang Kristen sekarang sudah buat buku tentang Islam. Nah, jadi riwayat sekarang ditahriz kalau hadis. Ini dalam kitab apa? Ya. Hadis siapa, riwayat siapa, jangan asal percaya buku begini dan begono. Jadi mesti Ada lagi? diteliti dulu ya bang ya. Iya. Kalau kita mau mendengar atau apa ya. Iya, betul. Oke, begitu. Nah, kalau dalam Kristen neraka itu nggak ada pintu keluarnya. Nah, masalahnya Yesus kan bilang begini di dalam Matius 7:21, tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya tanya sama abang nih, saya kasih ilmu Injil nih. Wih. Sekarang saya tanya, orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak bakal masuk sorga. Nah, sekarang saya tanya, kalau tidak masuk sorga, masuk apa dong? Neraka lah bang. Nah, kalau masuk neraka, kata Kristen nggak ada pintu keluarnya. Berarti orang Kristen yang menuhankan Yesus masuk? Kekal di neraka lah dia. Itu menurut Matius 7 nomor 21. Jadi kalau Kristen bilang neraka nggak ada pintu keluarnya, ya makan itu ayat. Kemudian yang kedua, Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk sorga. Itu menurut Yesus di dalam Matius 5:20. Sekarang saya tanya nih, kalau orang Kristen tidak beragama sebagai agama Yesus, dia masuk apa bang? Nggak ngerti saya bang kalau agama dia bang. Oh enggak, maksudnya di ayat ini kan apabila kamu beragama tidak lebih benar dari agama Yahudi dan ahli Taurat orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Kalau orang Kristen tidak masuk Islam, itu masuk neraka menurut Yesus. Karena menurut Yesus yang bisa seseorang itu hidup di surga bersama Yesus adalah masuk Islam. Di mana ayatnya? Lukas 6:40. Abal kolmi syehuslam limudo yihyeh kemorehu. Siapa yang masuk Islam maka dia akan selamat seperti Yesus. Jadi orang Kristen yang bilang neraka nggak ada pintu keluarnya, memang berarti Anda selama-lamanya di neraka. Dan ini benar kata Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Bainah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kelompok Yahudi dan Kristen, wal musyrikina, dari orang-orang musyrik, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, finari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah, mereka inilah seburuk-buruknya makhluk. Itu menurut Quran loh. Jadi menurut Yesus orang Kristen masuk neraka, dan di dalam neraka Kristen nggak ada pintu keluarnya. Ya udah, ternyata nggak ada faedahnya Yesus sebagai juru selamat kalau kalian berdosa. Ada lagi Bang Netral? Nah bang, saya kan di Kalimantan Barat bang. Ya, Kalbar, siap. Jadi itu kan banyak juga oten-oten gitu kan, kadang ya sepintas diskusi agama lah sama dia. Saya begitu, sini kan fanatik orangnya bang. Ya, terus? Jadi saya bilang, macam abang Yohanes, wah berarti kamu sudah mau mengimani Kristen katanya. Bukan, saya menjelaskan kan. Nah, kenapa kau nggak percaya Al-Quran? Saya percaya Al-Quran. Macam mana kau sekarang? Ada YouTube? Ada YouTube tidak? Iya, ada YouTube ya. Nah, di share YouTube-nya Bang Juma, Yonatan. Ini nih saya punya penginjil nih. Siapa penginjilnya? Ini namanya penginjilnya Yonatan Nandar. Wih, namanya Yahudi. Nanti, wih, videonya berdebat dengan pendeta. Pas lihat isinya, Oh, pendeta kalah debat. Nanti dilihat. Jadi kan namanya
Susah bang, Namanya soalnya udah saya terangkan bang ya. Itu seperti RK, maaf ngomong ya, Elia apa itu kurang ilmunya dia bilang kan. Tidak, belum bisa itu katanya. Dibilang di sini bang katanya. ya enggak, di-share aja videonya. Karena gini, kadang orang itu jaim. Pas dilihat di-share video, nggak mau nonton pas dia di rumah sendiri. Ditonton gitu loh bang. Kita nggak tahu hati orang. Mungkin kalau abang misalnya ya, kalau abang nge-share video apa gitu ke saya, video debat, aku cuekin nih. Tapi pas di rumah, pas sendiri, penasaran sih debatnya kayak gimana sih? Gitu, kita nggak tahu karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Betul. Ini banyak bang dia nge-share ke video ke WA saya gitu. Cuman saya tuh aduh susah lah saya bilang gitu. Kita jelaskan A sampai Z pun payah, kecuali ada hidayah lah buat dia. Ada sih beberapa yang udah login ke Islam gitu bang. Udah paham ya. Semacam RK itu kan habis dibilangnya tuh. belum ilmunya belum sampai ke sana katanya. Ya, oke. Ada lagi Ahi? Ada ya. Jadi serangan terakhirnya apa bang? Ya musuhmu Biblemu sendiri lah, coba lihatlah sendiri. Aku bilang gitu. Ya, bang. sekarang orang zaman digital kok. Cek aja YouTube Bang Juma, Zulkifli M. Abbas. Coba cek YouTube Yonatan Nandar. Itu kan ada debat-debatnya. Kalau debat saya kan open cam. Ya, lihat, saya suka debat open cam. Kalau misalnya Kristen mau ini ya silahkan dilihat. Ya terkadang kita jelaskan bang, kayaknya dia tuh susah nerima kenyataan atau kan namanya maaf ngomong mungkin udah bebal atau gimana bang, itu pusing saya nengoknya. Oke, begini nih, kita itu tugasnya hanya menyampaikan baligul ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, bukan memberikan hidayah, karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau tujuan kita dakwah agar dia menerima kita, ya nggak mungkin. Itu bukan tujuan kita loh. Iya benar bang. Ini ada salah kaprah dari para penyampai firman, seolah-olah saya menyampaikan kebenaran, Anda harus tobat. Bukan. Hak hidayah itu adalah haknya Allah, prerogatif. Jangankan kita, Nabi Muhammad yang jelas-jelas pamannya percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak beriman karena belum ada hidayah. Jadi hidayah itu bukan disandingkan dengan dalil, dengan hujah, tapi hidayah itu masalah hak prerogatif Allah. Kita hanya menyampaikan, tugas kita bukan memberi hidayah. Ya, kenapa mereka tertutup dari kebenaran Islam? Kan ada ayatnya, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Innalladzina, jadi kalau logatnya kayak gini kok jadi kayak si Gupron ya. Wa maqali as-sadaqati as-sadaqata wa ma minallah. Si Gupron penyesat. Nah, di dalam Al-Qur'an kan gini, innalladzina kafaru min ahlil kitabi benar. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena hatinya sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, karena pendengarannya pun sudah tertutup. Wa ala absorihim, karena penglihatannya pun sudah tertutup. Walahum, dan bagi mereka adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi yang bisa memberikan orang hidayah itu Allah. Tugas kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Bang, saya sudah berdebat, bang, saya sudah memberikan dalil, tapi mereka tidak menerimanya. Nerima atau tidak itu bukan tugas kita. Tugas kita itu adalah menyampaikan baligul ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Bukan jadikanlah mereka menerima ajaranmu, enggak ada dalam Quran. Jadikanlah mereka harus menerima. Justru di dalam Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tapi Allah ada klausulnya nih, ada entry pointnya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy.
Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Telah nyata kebenaran itu hanya ada dalam Islam. Jadi mereka dibuat berpikir nih, iya tidak ada paksaan dalam masuk Islam, tapi yang benar ini hanya Islam. Begitu, netral. Jadi tugas kita bukan, oh saya sudah menyampaikan ini, Yesus bukan Tuhan, Anda harus bertobat. Bukan. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan untuk mereka menerima. Yang membuat mereka menerima hanyalah Allah. Iya bang, ya bang. Itulah bang. Begitu. Kita tuh di sini cuma diskusi aja bang. Baik. Oke, ada lagi bang? Ya begitulah bang. Ya, makasih banyak ya bang ya. Ya bang, sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan oten-oten yang mau naik. Ini Kristen atau Muslim nih? Ya, Yudas, Yesus, Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Suaranya kecil bang. Assalamualaikum. Suaranya kecil. Halo. Halo bang. Aduh suaranya nanti. Nanti naik lagi ya kalau suaranya sudah bagus. Prenon. Ya. Prenon. Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, baik. Anda dari mana? Dari Protestan. Dari Nggak, maksud saya Sumatera. Anda Sumatera. dari Papua. Sumatera. Oh, Sumatera. Baik. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya melihat dari tulisan caption yang di atas, Yesus bukan Tuhan Allah. Oh, Yesus Enggak. bukan Allah. Yesus bukan Allah, benar. Nah, Terus? itu yang saya pertanyakan, kok bisa hal seperti itu? Baik, boleh saya jawab? Ya. Saya kasih abang, ingat, saya kasih abang 200.000. Ini saksinya 303 mata memandang. Nanti kalau abang bisa jawab, saya kasih 300.000, ya. Sekarang saya pengen tanya sama abang. Abang menjadi Kristen sudah sejak kapan? Sudah berapa Sejak lama? lahir. Sejak lahir. Sekarang usia berapa? Usia saya 36 tahun. Oh, berarti masih muda saya. Saya 25. Abang tuh saya 25, Bang. Baik. Sudah 36 tahun Anda menjadi Kristen. Sekarang saya tanya sama Abang, di mana di dalam Alkitab Yesus mengaku sebagai Allah? Saya kasih contoh. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Tuhannya Yahudi ya, yang ada dalam perjanjian lama, mengaku dia sebagai Allah. Saya bacakan ayatnya, saya sebagai seorang gembala agung, saya hafal ayatnya. Payomer Elohim Anochi Adonai Elohecha. Aku adalah Allah, Tuhan kamu. Ngaku dia sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, di mana di dalam keempat gospel Yesus mengatakan, aku adalah Allah Holik langit dan bumi? Satu nih pertanyaan saya. Dua, Yesus diakui oleh orang-orang yang pernah bertemu dengan dia, orang-orang yang pernah bercengkrama dengan beliau, orang-orang yang pernah langsung berjabat dengan beliau. Matius 21 ayat 11. Saya hafal juga ayatnya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, sekarang pertanyaan saya, di mana halayak ramai menyebut Yesus sebagai Allah? Kalau abang bisa jawab, saya kasih 200.000, saksinya 360. Harus ada data dari gospel, tunjukkan ayatnya, silakan. Mana ya? 200.000. Ya, jawab. Engkau menanya ke saya mana? Ya silakan. Kamu memberi pertanyaan tapi kamu menerangkan. Enggak menerangkan, saya bertanya. Enggak, gini. Abang Gimana? memberi pertanyaan tapi abang menerangkan. Kalau setahu saya,
buat pertanyaan itu tertulis di mana, apa isinya itu. Ya, ya Bukan udah. abang mengatakan hal seperti ini tertulis di mana. Jadi kita manusia itu pun susah untuk mencerna. Oh, baik. Oleh Jadi alat saya ulangi pikiran deh. Saya ulangi ya. Pertanyaan pertama, di manakah Yesus mengaku sebagai Allah? Satu nih, bukan sebagai Tuhan ya, Allah. Di mana di dalam empat gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gospel sinoptik Matius, Markus, Lukas, gospel non sinoptik gospel Yohanes, di mana Yesus mengaku, aku adalah Allah kamu, aku adalah Holik langit dan bumi. Oke, di mana? Satu nih, paham pertanyaan saya? Kedua, di mana halayak ramai, aduh suaranya nih, di mana halayak ramai menyebut Yesus sebagai Allah? Wahai Yesus Allahku, di mana? Wahai Yesus Allah kami. Sekarang tunjukkan di mana ayatnya. Kalau pakai dalil ya, kalau jawab ya silakan. Ya bang, gini, saya nggak tahu itu. Dengar, tunggu dulu. Silakan. Gini, saya akuin, memang saya buta tentang Alkitab. Saya jarang membaca. Udah. Baik. Tapi dalam diri saya, Tuhan itu ada. Yesus itu memang bukan Allah. Baik, saya ini Udah? adalah Tapi gembala Yesus itu El adalah Rapa. Baik. Ya berarti nggak ada data kan? Abang, Ya. saya ini adalah gembala El Rapa. Gembala Rapa, gembala penyembuh. Baik, karena abang, karena abang buta, ya saya sebagai gembala Rapa, ya ini saya dengarkan dulu bang. Saya ini adalah gembala Rapa, Santo Agung Rapa, artinya adalah gembala penyembuh, Santo penyembuh. Jadi karena abang buta, mau saya sembuhkan? Enggak perlu bang. Loh, kok nggak Emang perlu? saya Kan kuat. abang katanya abang buta terhadap Alkitab, mau saya sembuhkan kebutaan abang terhadap Alkitab? Tak perlu bang. Tak perlu. Bagaimana abang bisa masuk surga kalau abang menuhankan yang bukan Tuhan, mengalahkan yang bukan Allah? Bang, masuk Ya, masuk surga entah nggak masuk surga, bukan kita yang menentukan bang. Iya, yang menentukan kitab suci kan? Yang penting perilaku kita selama hidup kita di dunia ini baik dinilai mata orang. Oke, Itu aja. boleh saya baca dalilnya? Boleh? Saya nggak Nih. tahu. Ya, nggak saya tahu yang bacakan. dalil. Saya yang bacakan. Saya membacakan. Ya. Kata abang, yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu adalah perbuatan kita baik atau tidak. Betul Ya. tidak? Nah, Betul. Yesus ngomong tentang itu abang. Yesus ngomong tentang itu. Catat baik ayat-ayatnya karena abang kan buta, sedangkan saya gembala penyembuh atau gembala Rapa. Ya, bilang aja bang 5, antikristus ya. gitu ya. Matius 5, enggak, saya bukan antikristus, saya pencinta Yesus nih, saya tunjukkan nih. I love you Yesus, aku cinta kepada Yesus, aku sayang kepada Yesus, tetapi kecintaanku kepada Yesus tidak lebih besar dari kecintaan saya kepada Nabi Muhammad. I love you Yesus, and then I love Nabi Muhammad more. Itu bahasa Inggrisnya tuh. I love you Yesus, aku cinta kepada Yesus. And then dan kemudian I love Muhammad SAW more. Itu baik. Di dalam Matius 5 ayat 20, apa kata Yesus saudaraku? Kata Yesus, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Ternyata kata Yesus, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus beragama yang lebih benar dari agama Yahudi dan ahli Taurat orang Farisi. Sekarang saya tanya sama abang, agama yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi itu agamanya apa? Agak ulangi, agama? Saya ulangi ya. Menurut Matius 5 ayat 20, syarat masuk surga itu agamamu harus beragama lebih benar dari agama Yahudi. Pertanyaan saya, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Apa lebih benar daripada agama Yahudi? Agama apa yang lebih benar dari agama Yahudi? Oh, Katolik. Oh, berarti Anda Katolik. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Kan saya bilang, saya Ya, buta ayat, buta Alkitab. Boleh saya kasih penyembuh Tapi biar Anda menurut feeling dan akal sehat saya.
Kum talitakum, kum talitakum. Ini saya baca Yesus. Kum, Gini loh, Bang. berdirilah. Sebentar, Bang. Kum, berdirilah, bangkitlah, bukalah matamu. Kan ada lagunya. Bukalah matamu, bukalah sedikit untukku. Nah, saya akan membukakan mata abang biar terbuka. Bang, saya tunjukkan ya. Jadi agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam menurut Yesus. Di mana datanya? Abang buka Lukas 6 nomor 40. Ya, saya baca. Bentar Bang, abang jangan nah baik. Jadi gimana? Aku dia nanti dibilangnya dia kabur gitu loh. Enggak. Ini saya bacakan ya. Ini bahasa Ibrani nih, bahasanya Yesus. Talmid, seorang murid, enenu, tidak akan pernah gadol besar min dari Hamoreh, dari gurunya yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi siapapun sehuslam yang masuk Islam limudo yih kemorehu. Yang masuk Islam ini akan sama dengan Yesus. Jadi sekarang abang kalau mau masuk surga, kalau menurut Yesus abang harus masuk Islam. Menurut Yesus Gini itu kan, loh. Ya silakan. Oke. Saya kasih pertanyaan sama abang. Saya mau tanya dulu sama abang. Boleh. Abang agamanya apa? Islam atau Kristen? Agama saya agama Yesus, yaitu agama Islam. Ya. Soalnya agama ada di dunia Indonesia ini cuma kalau paling formuler ya, cuma 2. Abang, saya kasih pertanyaan. Abang agamanya Islam atau Kristen? Agama saya agama Yesus, yaitu Islam. Nah, Bang. Ya terus? Setahu saya, kalau abang itu agama Islam, udah? Ya. Saya kan dikelilingi rumah saya kan Islam semua itu. Iya. Terus? Saya tahu dong cara mereka apa? Gimana kalau bilang saya sama orang Khotbah, ceramah. enggak, bukan. Ceramah kan gitu. Terus? Padahal kalau setahu saya Islam itu mengatakan apa Allah apa? Nggak ada kata Yesusnya. Jadi aku bingung dengan abang. Jangan-jangan abang itu antikristus ya? Bukan antikristus. Nggak, Boleh? gini loh bang. Ya boleh Dengar. saya tanggapi. Baik. Nggak, seperti kata abang tadi, abang apa? Gembala gitu kan gitu. Iya, Pengembala. gembala Berarti saya. abang antikristus. Abang mempunyai jalur 2 agama. Kok gembala antikristus? Enggak, itu loh. Ya, Jangan gimana, salah gimana? loh bang. Ya gimana? Saya kasih tadi pertanyaan sama abang. Abang Ya, gimana? agamanya apa? Islam atau Kristen? Ya, Abang bilang gimana? Islam. Kalau dalam kata Islamnya itu, abang itu harus mengatakan Allah, bukan Yesus, gitu loh. Ya, oke. Udah? Berarti abang itu antikristus. Oke, sudah Dalam belum? kata- dengar, tunggu bang. Dalam agama, antikristus itu buat kami itu pemecah belah. Ya, Nah, boleh. ajarin agamamu, saya ajarin agama saya. Baca Alkitabmu, saya baca Alkitab saya. Oke, baik. Itu, pahami bang. Ya, berarti saya disuruh belajar kepada Anda begitu. Bukan saya. Tadi abang katanya itu- belajar kepada saya abang kalau bilang, tanya. enggak, maksud saya ajarin Alkitabmu, ajarin agamamu, belajarlah sama agamamu. Saya juga belajar sama Alkitab saya dan ajaran saya, agama saya gitu loh. Nah, sekarang Anda Jangan sudah belajar semua atau agama belum? itu, dengar bang, jangan semua itu agama itu abang pegang, Gimana? abang buat seperti ini. Yesus itu ada Islam, enggak Ya, ada iya, tuh emang. bang. Emang Islam. Nah, di mana kan kalau Yesus itu adalah Islam, udah. Udah. Nah, padahal agama yang pertama yang ada di dunia ini yaitu Kristen. Ngawur. Nah, itu ada loh bang. Nggak Ustadz ada, ngawur ah. Ada, Ustadz ada. Gitu loh. Oke, nanti saya tunjukkan datanya ya. Boleh sekarang saya jawab, Abang? Ya, jawab bang. Ya, sekarang saya tanya dulu satu hal nih, nanti saya jelaskan. Abang katanya Yesus dan di dalam Islam ini nggak ada Yesus, adanya Isa, betul? Nah, Ya, tadi kan Anda bilang di dalam Islam ini Isa, bukan Yesus. Kalau Yesus dalam Kristen, betul? dalam Islam itu Allah, bukan Isa, bukan Yesus. Misal, baik, saya jelaskan aja deh. Ya, saya jelaskan saja. Ya, baik ya. Abang, nama sebenarnya Yesus bukanlah Yesus. Ya, jadi Iya, siapa? ini saya jelaskan ya. Saya Ya. jelaskan dalam 3 bahasa yang dipakai oleh dalam Bible. Pertama,
Saya akan gunakan bahasa Ibrani. Saya bacakan ya. Ini Ya. ini Matius 1 nomor 1 atau Perek Alef Mispar Alef. Saya bacakan Jesefer Toldot Hamasyah Yeshua. Jadi namanya itu Yeshua, bukan Yesus. Ini dalam bahasa Ibrani ya. Jesefer Toldot Hamasyah Yeshua ben David ben Abraham. Ben Abraham. Inilah kitab yang berbicara tentang silsilah Al-Masih Yeshua, bukan Yesus. Ben David ben Abraham, anaknya David, anaknya Abraham. Ini dalam bahasa Irani. Saya tunjuk juga dalam bahasa Yunani. Nah, ini Yunani nih. The Online Greek Bible, ya, Matius 1 nomor 1. Saya baca dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunaninya, ya sebentar Bang. Ini bahasa Yunani adalah bahasa asli dari Perjanjian Baru. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya, saya baca terlebih dahulu dalam bahasa Inggris ya, biar ada pembanding. The Book of the Genealogy of Jesus Christ, ya, the son of David, the son of Abraham. Saya baca dalam bahasa Yunaninya, ternyata bukan Yesus. Nih saya baca ya. Anda rekam, Anda screenshot, boleh disampaikan kepada pendeta yang bisa bahasa Yunani. Biblos Genesios Isho. Namanya bukan Yesus Bang, Isho. Nah, sekarang antara Iso dengan Isa hampir sama. Tapi kalau Iso dengan Yesus berbeda. Ini loh. Biblos Genesios Iso Kristo Yueo David Yueo Abraham. Oke, ini bahasa Yunani. Bahasa Yunani sama dengan bahasa Arab. Iso namanya itu, Isa. Sekarang dalam bahasa Suryani, ya. Ini adalah bahasa Suryani. Teman-teman boleh cek sendiri ya. Ya. Ini adalah nah, ini teman-teman ya. The New Testament in Syriac dalam bahasa Suryani. The Syriac Bible NT according to the Pesita text. Pesita ini huruf Suryani atau Aramaik. Saya bacakan Matius 1 nomor 1 ya. Ini saya bacakan. Oke, saya bacakan. Nih, perhatikan ya. Ini bahasanya Yesus, bahasa Suryani. Ketobo dili doteh Isho. Yeshua. Nah, namanya Isho, bukan Yesus. Ya, ini saya bacakan nih. Ketobo dili doteh Isho. Mesiho breh David breh Davrohom. Sekarang saya tanya kepada Anda. Antara Yesus dengan Iso beda. Ya. Antara Isa hampir sama. Kenapa kok nama Yesus dan nama Iso kok kenapa jadi Yesus? Sementara di dalam bahasa Suryaninya Iso, bahasa Arabnya Isa hampir sama, penyebutan yang agak sedikit berbeda. Tapi kalau Iso kenapa jadi Yesus? Makanya penyebutan nama Tuhanmu saja itu sudah salah kaprah. Dalam bahasa Suryaninya Isho, bahasa Yunaninya Isho, bahasa Arabnya Isho. Ya. Jadi, jadi sekarang yang salah siapa? Terjemahan kan? bukan. Loh kok bukan? Yang Bukan terjemahannya, Bang. Yang Gitu salah loh. terjemahan. Bukan, abang jangan salah. Yang salah itu penyampaiannya, Bang. Ya, kok cara penyampaian? Dengar. Ini Bible-mu loh. Kok salah? Yesus Dengar, Bang. Udah? Iya gimana? Jangan samakan kata Indonesia sama kata luar negeri. Aduh, luar negeri yang mana? Saya tanya, saya kasih pertanyaan sama Abang. Ya, gimana? Siapa pembawa agama Islam pertama di Indonesia ini? Baik. Boleh Coba saya jawab, jawab? Pak. Ya. Boleh? Ya. Pembawa agama Islam ke Indonesia ini adalah para pedagang dari Yaman. Satu nih. Pembawa, iya sebentar saya jawab dulu. Pembawa agama Islam ke Indonesia ini adalah para wali Allah, wali Songo, para pedagang dari Yaman ke Indonesia, ya melalui jalur perdagangan. Sementara agama Kristen dibawa oleh penjajah Belanda. Itu Anda kalau bertanya tentang
bagaimana kronologi hadirnya Islam di Nusantara dan kronologi Kristen hadir di Nusantara. Kristen menjajah Indonesia 350 tahun, tetapi menjadi agama minoritas. Kenapa? Karena misinya sudah salah. Misinya itu tiga ini G, gospel, glory, goal. Misinya adalah salah, makanya nggak ada yang mau jadi Kristen minoritas. Islam hadir ke Nusantara dengan jalur perdagangan. Ada orang miskin yang nggak punya apa-apa di barter, makanya orang lebih tertarik dengan cara yang damai seperti Islam. Islam artinya damai. Sekarang Kristen itu baru ada tahun 95 Masehi di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 2526. Kristen itu agama yang dibuat wah kabur nih. Saya kira wah payah nih. Wah kabur nih, payah nih. Kenyataan memang pahit. Terima kasih Jet Ameme. Kabur. Yang Kristen, terima kasih. Kita menang Jet Ameme, kebenaran Islam dinyatakan. Pantesan aku ngomong sendiri ternyata. Ternyata Yesus itu namanya Isa, bukan Yesus. Yesus itu bahasa pagan. Kalau bahasa aslinya Isa, Yesu, bukan Yesus. Oh jadi Yesus. Kristen pasien selanjutnya silakan naik. Kristen. Iwan Freddy, Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, gimana Abang Freddy mau mendapatkan makanan rohani dari Santo Yonatan? Gratis, tanpa perpuluhan, tanpa kolekte, tanpa persembahan kasih. Ada nggak kualitas otakmu mengenai Al-Quranmu? Apa? Ada nggak kira-kira kualitas otakmu mengenai Al-Quranmu itu? Oke, Anda tanya Al-Quran, saya tanya Bible. Silakan Anda bertanya tentang Quran dulu. Boleh. Apakah Allah SWT yang di Al-Quranmu sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab kami? Boleh saya jawab? Silahkan. Baik, di jawabannya di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Anda catat ya, Quran surat Toha ayat ke-14. Jawab dulu pertanyaan ya, itu. ini, apakah Allah SWT sama enggak? Ya itu jawabannya. Aduh, ini edis kedua nih. Kenapa ya? Kenapa kalian ini seperti edis nih? Jadi kalau aku ngomong ikut ngomong. Ya diam dulu. Tunggu dulu biar jelas. Gimana kau jawab dulu. Apakah Allah SWT-mu yang di Al-Quranmu sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab kami? Sama atau enggak, itu aja. Sama. Di mana persamaannya? Oke, saya boleh jawab. Di mana persamaannya? Saya boleh jawab. Silakan, di mana persamaannya? Ya saya boleh jawab apa enggak? Boleh silakan. Ya? Boleh, diam. Oke. Ya, sebentar saya gedekan kalau open cam. Berapa menit waktumu menjawab itu? Ya, baik. Boleh? Berapa menit waktumu menjawab itu? Bapak wajahnya jangan setengah dong Pak, biar enak lihatnya. Berapa menit wajahmu? Berapa menit kau menjawab itu? Kurang lebih dari 1 menit. Boleh? Oke, terima kasih, lanjut. Ya, di dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-14. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Allah berfirman, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya apa? Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, apa kata Allah? Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Beribadah, menyembah itu hanya kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Anda buka Quran surat Toha ayat ke-14, berbicara bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Dah. Itu. Apakah Allah SWT-mu bisa maha berkehendak? Allah maha berkehendak.
Allah SWT bisa menjadi manusia. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah tidak pernah Tuhan menjelma menjadi manusia. Sekarang saya Aku tanya. nggak bahas Torah. Aku nggak bahas Torah. Alkitab yang ku tanya sama kau. Sekarang saya tanya, Torah bagian dari Alkitab atau tidak? Nggak urusanmu itu. Loh, kan Anda. Aku bahas Alkitab. Iya, Alkitab. Sekarang saya tanya, menurut Alkitab Anda, apakah Allah SWT yang di Al-Quranmu sama dengan Allah pribadi Allah yang di Alkitab kami? Itu aja. Kau usah bahas Torah. Jawabannya sama. Gimana Terus persamaannya? Apakah Allah SWT maha berkehendak? Maha berkehendak? Apa Allah SWT bisa menjadi manusia? Tidak pernah ada ayat di dalam Torah dan di dalam Injil bahwa. Kenapa kau bawa Torah? Kan Torah kitabmu. Tekniknya kualitasmu. Kan Torah Alkitab yang kitabmu. ku bahas. Ya, Alkitabmu. Baik. Di dalam Alkitabmu Tuhan itu tidak pernah jadi manusia. Sekarang saya minta tunjukkan di dalam Alkitabmu Tuhan jadi manusia di mana? Tunjukkan. Apa konsekuensinya halo? Ya. Apa tunjukkan. konsekuensinya sama kau? Apa konsekuensinya sama kau kalau bisa kutunjukkan ayatnya dari Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan malaikat-malaikat surgawi adalah pelayan-pelayannya? Ya, tunjukkan saja. Data kan. Apa konsekuensinya sama kau? Ya, konsekuensinya saya kasih gift. Apa konsekuensinya sama kau? Kalau Bapak bisa menunjukkan, saya kasih 100.000, saya transfer. Di mana? Semoga aku tidak. Halo, Nandar. Ya, tapi harus data asli ya. Semoga aku tidak sedang memberikan mutiara kepada anjing. Biar kutunjukkan ayatnya ya. Ya, boleh, silakan. Ya, tapi ayatnya harus asli ya. Dari Yesus ya, silakan. Buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya sudah dibaca aja, saya dengar. Sekali lagi pertegas ya, biar jelas. Ya, silakan. Apa konsekuensinya sama kau kalau bisa ku tunjukkan ayatnya dari Alkitab kami yang mengatakan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan malaikat-malaikat surgawi adalah pelayan-pelayannya, oke? Ya, kalau ada di dalam Bible-mu Yesus mengatakan, ya sebentar, saya pertegas lagi ya. Kalau ada di dalam 4 gospel. Kau nggak perlu. Sebentar, aku aja, aku. Kau nggak perlu. Aku kan yang menegaskan. Kalau ada di dalam keempat gospelmu Yesus adalah Allah, saya transfer 100.000 sekarang juga. Nanti DM saya nomor rekeningnya. Silakan. Tunjukkan. Baca Matius 4 ayat 1. Ya. Percobaan di padang gurun. Ya silakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Iblis. Siapa yang dicobai? Yang dicobai. Siapa yang dicobai? Yang dicobai. Namanya siapa? Yesus. Oke. Terima kasih. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, Terus? Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus kemudian berkata kepadanya itu kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tadi siapa yang dicobai? Baik, boleh saya jawab? Nggak jawab dulu. Tadi siapa yang dicobai? Boleh saya jawab dulu? Iya. Saya jawab ya. Baik. Di dalam Matius 4 ayat 1, iblis itu bekerja sama dengan Roh Kudus, ya kan? Iblis bekerja sama dengan Gimana di sini ada Roh Kudus? Coba di Lukas 4 ayat 1 sama. Di Lukas 4 ayat 1. Aku bahas ini Matius, jangan lari ke Lukas. Kan Anda bertanya, ya kan? Saya mengatakan. Yang tadi siapa yang dicobai? Iya, saya jawab. Kau nggak usah lari kemana-mana, pakai kualitas. Saya boleh jawab apa enggak? Saya tanya. Silahkan. Yang tadi siapa yang dicobai tadi? Iya, saya boleh jawab apa enggak? Iya, siapa? Kenapa sih kalian kalau aku ngomong ikut ngomong gantian? Kan enak. Anda saja berbicara dari tadi, saya diam. Oke. Siapa tadi yang dicobai? Boleh saya jawab? Oke. Di dalam
Matius 4 nomor 1, ketika Roh Kudus bekerja sama dengan iblis untuk mencobai Yesus. Betul? Ya, betul kan? Ya. Mencobai Yesus, Ya. maksudnya iblis menggendong Yesus di padang pasir. Nah, di ayat ke-6 kan begini, saya tunjukkan ayatnya ya. Matius 4 ayat ke-6. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Saya tahu ayatnya. Perhatikan ini, Pak ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, iya. Nah, iya di sini merujuk kepada Allah, Pak. Iya, mengenai engkau, iya akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini adalah Bapa nih. Mengenai engkau, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Oke, kita baca ayat ke-7-nya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi yang di sini yang dimaksud Yesus adalah merujuk kepada Bapa. Merujuk kepada Bapa kata ia di sini. Iya. Yang tadi siapa dicobai iblis? Iya. Yang tadi siapa dicobai iblis? Iya, saya jawab boleh apa enggak? Silahkan. Iya, Pak. Yang dimaksud mencobai di sini yang di ayat ke-6-nya itu adalah merujuk kepada Bapa, Pak. Ada di sini tertulis mengenai engkau. Jadi ya sabar, Pak. Maksudmu Bapa sabar. yang dicobai? Bukan. Yang di ayat 1 ini Bapa gitu. Kalau di ayat 1 Yesus, kalau di ayat ke-6 Bapa, Pak. Karena kan ada di mana Bapa dicobai iblis? Di mana Bapa dicobai iblis? Ini kata Yesus, Pak. Yesus di berkata mana Bapa kepadanya, dicobai iblis? Di mana Yesus tertulis? berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Di mana iblis mencobai Bapak? Boleh, saya lanjutkan ayatnya, Pak ya. Boleh saya lanjutkan? Bapak dicobai iblis? Bapak gimana mau saya jawab? Saya ngomong, Bapak ikut ngomong. Coba iblis. Oke, coba tunjukkan. Bapak lihat di ayat 10, di ayat 10 jawabannya, Pak. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Jadi yang dimaksud Dia di sini kepada Bapa, Pak. Kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Dia dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi yang dicobai di sini. Siapa di situ sehingga malaikat mencobai? Siapa di situ sehingga malaikat datang melayani Yesus? Di dalam Matius 4, di dalam Matius 4 siapa di situ Yesus? Di mana siapa di situ Yesus sehingga malaikat datang melayani Yesus? Oke, boleh saya jawab, Pak? Di dalam Matius 10 sangat jelas Yesus mengatakan, enyahlah iblis sebab ada tertulis. Tunjukkan dulu di mana iblis mencobai Bapa. Woi, Nantar. Ini Pak ayatnya. Di mana iblis mencobai? Ini ayatnya, di mana? Pak. Astagfirullah, si Bapak. Mana? Di mana iblis mencobai Bapa? Di mana iblis mencobai Bapa? Di ayat mana? Di sini Yesus yang dicobai. Ya, sekarang Matius 4 ayat 10 Bapak baca. Matius 4 ayat 10 Bapak baca. Kok marah-marah? Matius 4. Di mana di situ Yesus? Di mana di situ Bapak dicobai? Di mana di situ Bapak dicobai? Iblis. Ya, Matius 4:10. Matius 4 ayat 10 dibaca. Waras Matius. kau. Kok marah-marah sih Bapak? Matius 4 nomor 10 dibaca. Biar waras kau kawan, biar waras. Loh. Udah. Itulah menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Udah. Boleh saya ngomong? Coba dulu tunjukkan dulu di mana iya, Bapak baik iblis. saya bacakan nih, Pak. Saya bacakan ya. Di ayat mana? Ya, aku tunggu. Ya. Singgu ini buka waktumu. Ya, baik. Matius 23 nomor 9, Pak. Anda baca ya? Nih, Pak, baca, Pak ya. Nih, Pak, baca, Pak. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu. Sebentar. Dan janganlah kamu tadi kok lari-lari kau kan Anda jawabannya siapa Bapak itu, Pak? Di mana situ dicobai? Bapak dicobai iblis. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Di mana di situ Bapak dicobai iblis, yaitu Dia yang di sorga, Pak. Yang di sorga, Pak. Yang di sorga. Di mana di situ Bapak dicobai iblis? Di mana? Perlu keulang lagi pembacaannya ini biar dengar ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada padang gurun untuk dicobai. Siapa yang dicobai? Ya, baik, yang digendong oleh siapa yang iblis. Dicobai? Saya boleh jawab apa enggak?
Silakan. Yang digendong oleh iblis atas kerjasama iblis dengan Roh Kudus adalah Yesus. Dicobai, tolol. Siapa yang dicobai? Ya, yang digendong iblis adalah Yesus, Pak. Yang dicobai. Yang dicobai adalah Yesus. Terus. Oke. Ya. Udah. Dah. Baru biar ku baca ya. Tenang Ya. aja kau Nandar. Aku Iya, iya, ini iya. ya kan. Yang dicobai adalah Yesus. Yang sudah dicobai adalah Yesus ya. Silakan. Oke. Baca ayat ini, ayat ke Keenam. harus semua aku baca. Iya boleh sampai 10 ya. Sekarang dibaca, Bapak baca dari ayat pertama sampai ayat 10 dulu, nanti Bapak terangkan ayat ke-6-nya. Silakan. Coba di ayat dari ke-7. enggak dari ayat 1, Pak. Ayat ke-5. Dari ayat 1 sampai 10. Nanti Bapak bacakan. Iya, coba dibacakan yang kencang. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang dicobai? Yesus sudah Siapa yang dicobai. Oke. Yesus. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, siapa si pencoba tadi? Iblis. Oke. Terus Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tadi siapa yang dicobai? tadi yang sudah dicobai adalah Yesus. Tadi siapa yang dicobai? Yang sudah dicobai adalah Yesus. Berarti Yesus itu adalah Tuhan Allah. Bukan. Pakai ini. Bukan. Oke, Udah. boleh saya jelaskan? Oke. Terima kasih. Boleh saya jelaskan? Anda sudah ngomong berapa menit? Baik. Gak urusanmu. Loh, sabar Pak. Lukas 4 nomor 1, Matius 4 Masa nomor kau lari ke Lukas? Ini ayat ini kita bahas, tolol. Baik, gak apa-apa. Boleh Tadi saya siapa yang ngomong? dicobai? Boleh saya Silakan. ngomong? Baik. Silakan. Matius 4 ayat ke-1 sampai dengan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, Yesus yang dicobai. Saya jawab, Yesus yang dicobai. Benar nggak? Nah, Ya. di ayat ke-7-nya ketika Yesus mengatakan, engkau terjunlah dari gunung ini, dari tebing ini, maka dia, Bapa, akan menatang engkau. Kata Yesus, jangan cobai Tuhan Allahmu. Nah, yang jangan Tadi siapa yang dicobai. dicobai? Ya sabar, ini saya yang lagi ngomong loh. Ini Bapak gimana sih? Saya ngomong dulu sampai selesai baru Bapak tanggapi. Kalau Yesus sudah dicobai, Pak. Yesus itu dibawa oleh iblis, digendong sampai bait Allah, sampai dengan tempat hubungan yang sangat tinggi, sampai dengan gunung yang sangat tinggi. Ketika iblis mencobai Yesus, sudah dibawa ke hubungan bait Allah, dibawa-bawa, digendong sama iblis. Tetapi ketika iblis mencobai Allah Bapa dengan menyuruh Yesus jatuh ke tebing dari gunung itu, kata Yesus, jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan Dimana cobai itu dia. tertulis? Di Matius 4 Dimana itu nomor tertulis? Matius 4 nomor 10 baca. Matius 4 nomor 10 baca. Iblis mencobai Bapa. Coba dibaca Matius 4 nomor 10. Jangan Dimana iblis menghindar. mencobai Bapa? Saya bacakan atau Bapak bacakan? Di mana ayatnya iblis mencobai Bapa? Ayo. Kalau mencobai Bapak memang nggak Dimana boleh. iblis mencobai Bapa? Boleh saya jawab apa enggak? Sebatas ininya kualitasmu. Di Boleh mana saya iblis jawab apa mencobai enggak? Bapa? Boleh saya jawab apa Silakan. enggak? Nah, Silakan. gantian Pak ya. Ini saya bacakan ya Pak ya. Bukan ayatnya di mana iblis mencobai Bapa. Iya. Pakai otak kau. Saya akan mencoba menjawab, Bapaknya diam dulu. Jangan tantrum. Nih Pak ya, perhatikan Bapak. Maka, ini saya dari awal ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis kan? Benar. Jadi Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus dan iblis untuk dicoba iblis. Jadi iblis dan Roh Kudus ini bekerja sama. Setelah itu
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kemudian datanglah nih, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Oke, lanjut ke ayat 4-nya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah. Nah, kalau Yesus sudah dicobai Pak, bahkan dia digendong oleh iblis sampai ke bubungan bait Allah. Kenapa ya? Kenapa iblis itu menggendong Yesus? Karena Yesus kelaparan, nggak bisa jalan. Makanya digendong sama iblis sampai di bubungan bait Allah. Ketika sudah di bubungan bait Allah, lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau di sini adalah Yesus, ia yaitu Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Kita lihat di ayat ke-7-nya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu di sini merujuk kepada siapa Pak? Jawabannya di ayat ke-10. Ini kata Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ternyata yang dimaksud Allah itu adalah Allah Bapa, bukan Yesus, karena di sini pakai kata ganti orang ketiga nih, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus jadi di mana iblis mencobai Bapa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau iblis mencobai Bapa belum, tapi kalau mencobai Yesus sudah. Kalau Yesus sudah dibawa ke bawah, kalau Yesus sudah digendong sama iblis. Dalam ayat ini di mana Bapa mencobai? Di mana Bapa mencobai? Di mana iblis mencobai Bapa? Kalau iblis mencobai Bapa belum, karena Bapa di sorga. Kalau Yesus sudah dicobai, buktinya dia digendong oleh iblis. Bilang Bapa yang dicobai. Ya kan, kenapa kau bilang Bapa yang dicobai? Kata Yesus jangan. Yang dicobai manusia tolol. Tuh, yang dicobai adalah Yesus. Yang dicobai adalah Yesus. Yang dicobai adalah Yesus. Sedangkan yang akan dicobai, yang akan dicobai adalah Bapa. Kata Yesus jangan, kalau Bapa jangan dicobai. Di mana itu tertulis? Matius 4 nomor ke-6. Matius 4 apa katanya? Di mana Bapa mencobai? Di mana iblis mencobai Bapa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis mencobai Bapa, Nandar. Boleh saya jawab apa enggak? Oke. Kata mereka, nih Pak, Bapak ini. Saya selesaikan Pak ya, Bapak jangan ngomong kasar ya. Nih Pak. Maka berkatalah Yesus. Tunjukkan dulu ayatnya di mana Bapak iblis dicobai Bapa. Ini ayatnya Bapak. Sebatas ini kualitasmu kawan. Saya mau baca, Bapak kenapa marah-marah? Boleh saya baca atau tidak? Sekarang boleh baca atau tidak? Ayatnya Bapak dicobai iblis. Kalau Bapak nggak boleh dicobai, yang dicobai adalah Yesus. Iya, lantas ini kepada siapa ini? Baik. Kalau tidak tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, sekarang saya tanya nih sama Bapak. Sekarang saya tanya. Siapa? Saya tanya, jujur ya. Sekarang saya tanya sama Bapak, yang dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah, ke gunung yang tinggi, ke tempat yang tinggi, itu siapa? Saya tanya. Pribadi Yesus. Pribadi Yesus Kristus yang padanya adalah roh Allah Bapa sampai penciptaan dan bumi. Jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Nggak urusan kau itu, nggak usah. Aku menjawab. Nggak usah, kan saya jawab. Oke. Saya jelaskan dulu, baik. Kalau Yesus Pak, kalau Yesus sudah dicobai, di mana Yesus sudah dicobainya? Bayangkan dia digendong oleh iblis ke bubungan bait Allah. Bukankah itu adalah sebuah bentuk pencobaan? Masa Tuhan digendong oleh iblis? Kapan dia dicobai? Ya, ini saya lagi jelaskan. Kalau Yesus sudah dicobai Bapak, buktinya apa? Yesus digendong oleh iblis dari padang gurun kepada bubungan bait Allah, dari bubungan bait Allah ke tempat yang sangat tinggi. Itu dicoba ya Yesus, itu sudah. Tetapi ketika iblis mengatakan kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah ini, maka malaikat akan menatang engkau. Kata Yesus, kalau aku boleh engkau cobai, tapi kalau mencobai Tuhan Allahmu jangan.
Sebab ada tertulis Nandar, di waras dalam Matius kau 4. jangan kau tambah-tambah isi Alkitab itu. Ini loh ada Nandar. tertulis, Pak. Bapak baca Nandar. nih. Matius Jangan kau tambah-tambah isi Alkitab itu, Matius Nandar. 4 ayat Dosamu besar, 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Oi, "Enyahlah Nandar. iblis, sebab ada Jangan kau tertulis tambah-tambah engkau isi Alkitab harus." itu, Nandar. Pak, jangan terguncang dulu, Pak. Bapak perhatikan nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Sekarang saya tanya, Yesus mengatakan seperti ini, menyuruh iblis menyembah Yesus atau menyembah Tuhan Allah? Di ayat berikutnya sangat jelas, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku. Kecuali Yesus mengatakan seperti ini, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadaku saja engkau berbakti dan menyembah. Baru kepada Yesus. Di sini sangat jelas, engkau harus menyembah Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan berbakti kepadaku. Paham, Pak? Sekarang paham atau tidak? Dibuka mute-nya. Jadi Yesus menyuruh, jangan garuk-garuk. Jadi Yesus menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan Allah. Kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadaku saja engkau berbakti. Bukan, tetapi kepada Dia, yaitu Bapa Sorgawi. Paham? Tadi siapa dicobai? Lah balik lagi. Tadi siapa dicobai? Yang dicobai adalah Yesus. Kalau Allah jangan dicobai. Kalau yang Lalu di sudah sini dicobai, menurut kepada siapa ini? yang Ada sudah pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, yang sudah dicobai iblis. Kalau Tuhan Allah nggak boleh dicobai. Paham nggak? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, Nandar. Iya, kalau Tuhan Allah nggak boleh Jangan kau dicobai. tambah-tambah isi Alkitab itu, Nandar. Sekarang saya tanya, Nandar, jangan kau tambah-tambah isi Alkitab itu. Yesus digendong Jangan kau sama tambah-tambah iblis. isi Alkitab Sekarang saya itu. tanya, Yesus digendong oleh iblis dari gurun pasir sampai hubungan bait Allah, apakah bentuk percobaan atau bukan? Kenapa Ini semua kenapa menurut Yesus mau? kepercobaan. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus mau digendong oleh iblis? Bukankah iblis itu bentuk yang seram? Kenapa? Jangan samakan akal logikamu dengan akal Kok logika akal? Yesus. Kalau Yesus memang sudah dicobai, buktinya dia Jangan digendong samakan akal logikamu dengan akal logika Yesus. Pak, kalau Yesus sudah dicobai, buktinya dia digendong oleh Baik iblis di hadapanmu, belum tentu baik di hadapan Yesus. Kalau Yesus Udah, Nandar. Ya, kabur. Oke? Kabur. Bukan kabur. Salam beda Tuhan pencipta langit dan bumi, oke? Karena lah. Allah Yesus itu yang di Al-Quranmu, bukan Allah Yesus itu yang bukan Ya pribadi sudah. Allah yang di Alkitab kami, oke? Ya sudahlah. Oke. Yesus berarti Hah? sudah dicobai kan? Udah. Ya, Salam sudah. beda Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, Bapak Oke. belur deh Bapak. Yesus sudah dicobai iblis. Kenapa Bapak belur? Loh Bapak kan Kenapa Tuhan sudah Bapak belur? dicobai. Kalau Yesus kan digendong sama iblis. Sekarang saya tanya, dengan cara apa Yesus dibawa oleh iblis? Kok dia bisa Nggak urusanmu itu pakai. Lah, Udah. itu buktinya Oke. Yesus kabur. Salam beda Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Kabur. apa? Allah Yesus itu yang di Al-Quranmu, bukan pribadi Allah yang di Alkitab kami. Kabur. Udah. 1, 2, Oke. kabur. Kabur. Aku nggak mau kabur, apa maumu? Oke, sekarang saya tanya, Hah? Yesus kenapa mau dibawa oleh iblis dengan cara digendong sampai ke hubungan bait Allah? Jangan samakan akal logikamu dengan Oh, akal logika Tuhan. Makanya saya tanya, dengan cara apa iblis membawa Yesus Baik yang di kelaparan? baik di hadapanmu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Saya nggak bertanya Udah. tentang baik atau tidak, yang saya tanya, Nabi kok bisa? Isa yang di Al-Quranmu Loh. bukan pribadi Yesus Kristus di Alkitab kami. Saya nggak nanya Udah. itu, yang saya tanya, Nabi Isa di Al-Quranmu bukan pribadi Yesus yang di Alkitab kami. Udah. yang saya Camkan tanya, itu. yang Nabi saya Isa yang di tanya, Al-Quranmu, Nabi Isa yang di Al-Quranmu bukan pribadi Yesus Kristus yang di Alkitab kami. Itu berbeda. Udah. yang saya tanya Udah. dengan cara apa? Paulus itu? tidak Aduh. ada mengklaim nabi-nabi Israel itu Kristen atau Katolik. Udah. Bentar, Bapak ini. Yang saya tanya, kenapa Yesus mau digendong oleh iblis dari padang gurun sampai hubungan bait Allah? Itu buktinya kalau Yesus sudah dicobai. Kalau Allah jangan, kata Yesus.
Kalau Yesus sudah dibawa oleh iblis, berarti dia sudah dicobai. Mau dia dibawa-bawa. Roh Kudus bekerja sama dengan iblis, lalu roh iblis ini mencobai Yesus dengan cara menggendong Yesus dari gurun pasir sampai berada di bubungan Bait Allah. Pak, Yesus itu sudah puasa 40 hari, dia kelaparan, dia tidak bisa jalan, makanya dibopong sama iblis. Sekarang saya tanya, Maha suci Tuhan yang dia bersih kudus, kok bisa dibawa oleh makhluk yang kotor, yaitu iblis? Kalau Yesus memang sudah dicobai, dia digendong dari gurun pasir sampai dengan bubungan Bait Allah. Ketika dia sudah di bubungan Bait Allah, digendong sampai gunung, itu sudah dicobai. Ketika iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, barulah Yesus ngomong, kalau Allah jangan kau cobai, aku saja. Kalau aku engkau gendong nggak apa-apa, tapi kalau engkau menguji Allah untuk menatang malaikat-malaikatnya kepadaku, jangan. Sebab ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau menyembah, kata Yesus, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sekarang pertanyaan Nabi saya, Isa yang di Al-Quranmu bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus di Alkitab kami. Udah. aduh, ngomong itu Nabi lagi Isa sudah. yang di Al-Quranmu bukan pribadi Yesus Kristus di Alkitab kami. Oke? Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Nah, Nabi Isa yang di Al-Quranmu bukan pribadi Yesus Kristus di Alkitab kami. Camkan itu. Pertanyaan Oke? saya bukan itu. Allah SWT yang di Al-Quranmu Aduh. bukan pribadi Allah yang di Alkitab kami. Udah? Aduh. Biar waras kau, Nandar. Pertanyaan saya bukan itu. Ya, Nandar. Pertanyaan Udah. saya bukan itu. Nabi Isa yang di Al-Quran, Nabi Bapak Isa yang ini. di Al-Quran bukan pribadi Allah, bukan pribadi Tuhan Yesus di Alkitab kami. Udah. Dah. Paulus saja yang hidup sejaman dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus tidak ada mengklaim nabi-nabi Israel itu adalah Katolik dan Kristen. Udah. Kabur. Teman-teman, kalau Yesus sudah dicobai oleh iblis, Yesus kan lapar nih 40 hari gak makan, lalu dia lapar mengutuk pohon ara. Ketika itu datanglah iblis membawa Yesus ke bubungan Bait Allah. Kalau Yesus sudah dicobai, dibawa ke bubungan Bait Allah, dibawa ke gunung, dengan cara apa dibawanya? Dituntun? Bukan, digendong, karena Yesus kelaparan waktu itu. Bayangkan loh, 40 hari nggak makan bagaimana. Saya pernah nggak makan 2 hari saja, lemesnya minta ampun. Yesus 40 hari nggak makan, lemes, dia dibawa oleh iblis. Ketika Yesus dibawa oleh iblis, itu bentuk pencobaan. Yesus nggak bisa berdaya, itu dibawa. Ketika iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat Allah akan disuruh oleh Allah menatang engkau. Jangankan engkau jatuh, teratuk batu saja akan ditopang oleh malaikat. Yesus bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Cobai Tuhan Allahmu di sini merujuk kepada siapa?